Adapun pemikiran Nadatul Ulama dan Muhammadiyah, yang pertama, pemikiran Nadatul Ulama, NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran atau Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal. Ditambah dengan realitas empirik, cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab yang lainnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, sebagai yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khitah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dan dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Dan dari segi paham keagamaan, maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani 2002, yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suwaidi Asy'ari, nalar politik NU dan Muhammadiyah 2009 memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Sedangkan jumlah Muslim santri disebut sampai 80 juta atau lebih merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan NU. Belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU. Mayoritas pengikut NU terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Perkembangan terakhir pengikut NU mempunyai profesi beragam yang sebagai besar dan mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama. Selain itu, mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. Dan demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas sejalan dengan secepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu. Selain dari ilmu keislaman, baik dari dalam maupun luar negeri termasuk negara-negara barat, hanya saja para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU. Dan yang kedua, pemikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia, namun organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Ini dibuktikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah yang berjumlah ribuan. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrim. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung."
Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal, usaha, dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Dan Muhammadiyah ini adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu persorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, antara lain kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau dikatakan tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam, mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat suruhan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nahdlatul Ulama ini, NU, adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Telah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Dulunya dibilang Nahdlatul Watan, sekarang Nahdlatul Ulama. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah, 31 Januari 1926, organisasi ini dipimpin oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dan Muhammadiyah, dan yang kedua, Muhammadiyah dirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912. Pada